Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Game over. Selesai. Finish. Roy Suryo, Rismon Syanipar yang hari ini dengan narasi mereka soal skripsi dosen pembimbing Pak Jokowi. Akhirnya finish narasi mereka hari ini dengan apa? Dengan Pak Jokowi memberikan perlawanan yang begitu sengit, memberikan sebuah bukti lagi di mana Pak Jokowi berkunjung ke rumah dosen pembimbing Pak Jokowi yang masih hidup sampai detik ini. Game over kalian. Selesai. Sebelum kita melihat videonya, seruput kopinya dulu teman-teman. Saya pecinta kopi ya. Kopi hitam. Kopi warung tapi ya. Biar serak-serak ini agak sedikit hilang. Aku lagi kurang sehat hari ini teman-teman. Oke teman-teman semua ya, kita bahas videonya. Alhamdulillah. Saya kaget dikabari dikabarin kaget karo alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Masa Jogja loh? Masih dibantu. Dua-duanya? Enggak, karena yang satu salah tiga. Satu salah tiga yang itu bantu. Adabnya itu loh teman-teman, luar biasa ya. Tetap dicintai kemanapun, tetap dicintai rakyatnya. Makanya kenapa sekarang yang rame-rame mereka membangun narasi menolak hasil uji lab forensik dari Bareskrim, karena itu katanya adalah manipulatif. Makanya mereka ketar-ketir sekarang. Pak Jokowi mulai benar-benar serius melawan. Saya percaya kunjungan Pak Jokowi ke dosen pembimbingnya adalah salah satu bentuk perlawanan atas setiap penyesatan informasi yang ditimbulkan hari ini oleh Roy Suryo, Rismon CS soal dosen pembimbing yang mereka giring opini terus-menerus untuk menyesatkan pemahaman masyarakat. Itu bisa saja menjadi sebuah bukti teman-teman bahwa mereka ini mau mengibuli masyarakat, mau menciptakan sesuatu fitnahan, tapi sayangnya ini orang-orangnya ini masih hidup dan bisa menjadi saksi hidup bahwa Pak Jokowi benar-benar ada di UGM, pernah kuliah di UGM teman-teman. Makanya saya percaya dan begitu yakin 100%, bukan 1 miliar ya, bahwa mereka sebentar lagi akan terjerat dengan pasal pidana. Selamat ya. Ya, inilah yang kami mau Pak Jokowi. Kami selama ini, selama 10 tahun, Bapak dicaci maki, dihina habis-habisan, dihujat, Bapak diam saja. Kami yang terluka, Pak. Kami yang sakit hati, Pak. Tapi sekarang sangat kami bahagia. Kami sangat bersyukur. Pak Jokowi akhirnya mulai memberikan perlawanan. Ya, makanya siapa suruh itu orang-orang yang menggeruduk rumah Pak Jokowi kemarin masuk ke dalam rumah Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Orang-orang tidak ada adab bisa dikatakan biadab kah? Seperti itu teman-teman. Pak Jokowi perlahan-lahan mulai menunjukkan bahwa beliau serius dalam melawan. Dan bahkan Pak Jokowi siap untuk masuk ke pengadilan. Dan juga informasi bahwa sebentar lagi hasil lab forensik akan segera keluar dan kemungkinan besar hasil ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Yang menjadi pertanyaan, ya sudah kita bahas, apakah mereka akan percaya? Tidak.
Mereka tidak percaya, bahkan mereka mau menciptakan sebuah pemahaman baru bahwa yang akan terjadi adalah kriminalisasi, yang akan terjadi adalah manipulasi, yang akan terjadi adalah bahwa Pak Jokowi masih melakukan kontrol di atas kepolisian dan sebagainya. Jadi adanya penggiringan atau fitnahan-fitnahan baru untuk menutupi kebohongan dan kejahatan mereka yang lama. Ya, cukup terbaca ya guys ya, cukup menggelikan. Jadi kita lihat saja, pasti sebelum mereka tertangkap, ini prediksi saya ya, sebelum mereka ketangkap, mereka akan semakin gencar, semakin ribut, semakin kisruh bersuara untuk menciptakan atau mendukung narasi mereka bahwa kalau mereka tertangkap, itu pasti adanya kriminalisasi. Itu akan adanya pembungkaman. Itu akan ada tindakan yang abuse of power. Seperti itu. Mereka akan menciptakan keributan demi keributan baru sebelum mereka tertangkap. Ya. Karena tujuan mereka ingin memaksa untuk publik untuk dengan cara yang masif. Mereka mau memaksa agar supaya masyarakat percaya ketika nanti mereka ketangkap, ketika mereka menjadi tersangka, bahwa itu adalah salah Pak Jokowi. Bahwa itu adalah permainan jahat kepolisian. Bahwa itu adalah hal yang sudah dimanipulasi dan direncanakan. Itu yang mereka mau gering. Makanya di konten ini saya mau memberikan wanti-wanti kepada teman-teman. Memberikan sebuah teman-teman, pemahaman yang saya coba untuk melihat cara mereka, bahwa jangan sampai kalian mempercayai kebohongan mereka, karena saya prediksikan ini bisa jadi mereka akan semakin gencar bersuara karena sudah mulai tahu nih mereka bakalan jadi tersangka, teman-teman. Stay ya, kita harus tetap untuk waspada, jangan sampai teman-teman kita, keluarga kita terpengaruh dengan suara-suara yang akan mereka bangun semakin masif menjelang ketertangkapan mereka. Itu teman-teman ya. Yang kita tahu kan Pak Jokowi memberikan pelaporan. Pak Jokowi memberikan laporan kepada media waktu itu. Pengacaranya pun menjelaskan inisial-inisial. Yang kita tahu kan ada Rismond Sianipar, Roy Suryo, ada Tifa teman-teman, ada Eki Sujana dan Kurnia kan, ada 5 kan teman-teman. Tapi kok kenapa semakin kesini ada pengembangan ya teman-teman? Abraham Samad dipanggil, mangkir. Rizal Fadila dipanggil, mangkir. Kok kayaknya ada perkembangan kasus yang lebih besar lagi teman-teman? Ternyata mungkin saja yang akan menjadi tersangka bukan hanya 5 orang. Bisa saja lebih dari itu. Yang mereka yang hari ini. Ya, kalau saya pribadi, Bang, siapa sih yang pengen Anda lihat selain Roy Suryo dan Rismond masuk penjara? Rizal Fadila. Saya pengen banget lihat itu bacotnya yang itu benar-benar sangat kurang ajar di media sosial kepada Pak Jokowi. Dia itu teriak, gantung Jokowi, adili, seret Jokowi. Saya pengen banget lihat dia ketangkap dan menghabiskan masa tuanya di penjara. Jangan biarkan negara kalah sama aki-aki biadab, tidak ada adab ya. Yang mulutnya itu benar-benar kotor kepada orang yang Pak Jokowi nggak pernah menyakiti hatinya teman-teman. Tapi dia begitu kurang ajar teman-teman ya. Saya pengen banget lihat dia pakai rompi oranye. Sama nggak kalian? Ya, jadi seperti itu. Satu persatu narasi mereka mulai dipatahkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi serius melawan hari. Luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Pak Jokowi. Itu baru bilang ya. Kenapa? Ternyata ketika Pak Jokowi mengatakan, saya itu sudah sabar loh ya. Saya sudah difitnah, direndah-rendahkan, saya sudah diam. Saya sudah sabar. Tapi sabar saya ada batasnya. Waktu ketika Hasto itu teman-teman ya. Waktu Hasto mengatakan yang tidak Deddy Sitorus kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang hal itu. Ternyata Pak Jokowi sudah ada di ujung kesabarannya. Pak Jokowi bukan Tuhan yang panjang sabar. Beliau manusia, tapi manusia yang mungkin berbeda dengan manusia yang lain. Ya, hanya Pak Jokowi yang mungkin mempunyai hati sesabar selama ini. Berkepanjangan seperti ini. Pak Jokowi sabar 10 tahun lebih loh. Ya. Dari dia presiden. Dari dia sudah
tidak menjadi presiden, ya terus-menerus dihina, difitnah. Pak Jokowi sudah kehilangan kesabarannya ketika mereka mendatangi rumah Pak Jokowi dan membuat kekacauan di situ. Makanya Pak Jokowi mulai mengambil tindakan. Dan hari ini game over lah mereka membangun narasi soal Crispy dosen pembimbing. Pak Jokowi hanya dengan vlog singkat sederhana pergi ke rumahnya dosen pembimbing, beliau masih hidup, mulai membuat mereka pasti akan ketar-ketir. Narasi apa lagi yang akan mereka katakan, orang bayaran lagi atau apa lagi, ya. Pokoknya di mata mereka nggak ada tuh yang benar, ya. Apapun bukti, apapun hal yang bakal ditunjukkan, pasti mereka akan katakan itu bohong dan sebagainya. Seperti Rismond kemarin, ya, mengatakan bahwa hasil lab forensik itu adalah hasil manipulatif. Ya, kita kawal terus teman-teman. Kita support penuh Pak Jokowi untuk benar-benar melawan sampai manusia-manusia yang benar-benar hatinya sudah tertutup dengan kebencian itu semuanya menjadi tersangka. Kita dukung penuh Pak Jokowi untuk melakukan hal itu. Ya, support dengan doa, support dengan dukungan yang luar biasa kepada Pak Jokowi hari ini, teman-teman. Ya, saya sangat senang melihat Pak Jokowi akhirnya melawan. Saya senang akhirnya Pak Jokowi mengambil tindakan. Sudah cukup diamnya Pak, saatnya Bapak melawan. Kami masyarakat Indonesia di belakangmu Pak. Semoga Bapak selalu dalam keadaan yang sehat dan kita lihat nanti siapa yang akan dipermalukan. Mereka berusaha untuk menghancurkan citra Pak Jokowi hari ini. Pak Jokowi makin tenar tuh. Pak Jokowi makin besar tuh. Tapi apa yang akan mereka dapat? Bentar lagi bui teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga kalian semua bisa mendapatkan berita terbaru dari channel ini dan terus dukung dan berikan support, dan apalagi teman-teman semua yang tergerak hati untuk berikan saweran untuk perjalanan saya ke IKN nanti bersama dengan YouTuber Nusantara dan Pak Jokowi. Ini link saya, nomor rekening dan nomor WhatsApp ada di sebelah sini. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.